Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa, serta termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, bersama Radio RS yang ada mengudara kembali untuk Anda. Kebetulan kami memang selalu ada di lapangan, walaupun harus malam, apapun akan saya kerjakan demi kepuasan hati seluruh para penggemar, para pendengar setia yang kebetulan juga dengan bersamaan atensinya yang belum dibacakan, kami selalu melakukan menghemat waktu dan memanfaatkan waktu baik dalam perjalanan maupun masih ada di studio maupun ada di studio alam adanya. Di sini saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada Bung Jepri di channel Asadam akan melanjutkan kembali acara tanya jawab seputar dunia lain. Di sini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Anggrain yang ada di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, saya Anggraini dari Sulawesi. Terima kasih banyak sebelumnya apabila atensi saya dibacakan Bung Jepri ya. Saya senang sekali dengan acara Anda. Memang sebelumnya saya tanpa sengaja saya belajari. Kebetulan saya memang membutuhkan hal itu tentang masalah tanya jawab seputar dunia lain Bung Jepri ya. Karena seumur-umur baru tahu adanya tanya jawab seputar dunia lain di Radio RS yang ada. Ini memang patut dicontoh buat konten-konten yang lain seperti itu Bung Jepri ya. Karena temanya memang tidak semua orang memiliki, harus benar-benar memiliki skill yang ada Bung Jepri ya. Jadi kembali lagi pada saya Anggra ini yang ada di Sulawesi Bung Jepri. Saya itu baru 1 bulan Bung Jepri. Barangkali konten saya atensi saya cepat dibaca gitu Bung Jepri ya. Saya itu kan punya keluarga 4 Bung Jepri. Kedua orang tua saya udah meninggal, yang 2 udah menikah, tinggal 1 adik dan saya orang ketiga. Jadi kami serumah tinggal berdua, yang lain sudah punya rumah masing-masing gitu Bung Jepri. Ya kami juga dua-duanya sibuk dengan sendirinya, dengan pekerjaan gitu Bung Jepri. Paling ketemu saudara juga malam seperti itu. Yang perlu saya pertanyakan ini Bung Jepri, bulanan belakangan ini tuh di rumah saya tuh ada merasa keanehan Bung Jepri. Pertama nih, pada saat saya baru pulang itu adik saya belum nyampe, ada suara-suara yang di telinga saya tuh merasa tidak nyaman Bung Jepri. Itu nggak kebiasaannya tuh di lingkup rumah saya belum masuk ke rumah Bung Jepri. Begitu saya buka pintu, pintu saya buka lebar-lebar, nggak saya kunci Bung Jepri. Sampai pintu belakang saya buka juga. Lantas saya sambil cuci muka, saya ngadem dulu sambil minum-minum. Begitu pula suara itu masih gemuruh aja di lingkup rumah saya Bung Jepri, tapi nggak begitu jelas Bung Jepri. Apa ya? Tak lama kemudian nanti saya pulang Bung Jepri. Beneran ada temen deh udah pulang. Adik, dek, coba kamu perhatikan telinganya, ada suara apa? Saya katakan demikian. Kata adik saya juga sama Bung Jepri, suaranya begitu sama yang saya dengar. Aku pikir cuma saya doang. Lantas adik saya bertanya, ini gimana ceritanya Mbak? Ya sejak awal saya datang, saya juga belum baru nyampe nih. Terus saya buka pintu aja dari depan belakang, gue buka semua. Saya cuci muka, saya duduk di depan sini sambil minum. Nggak lama kamu datang, cuma hitungan menit aja kamu di belakang berarti. Aku pikir juga cuman suara saya doang yang dengerin, ternyata kamu dengerin juga ya. Coba kamu perhatikan dia di mana. Disitulah adik saya malah lebih cepat tanggap. Adik saya kan laki-laki Bung Jepri. Akhirnya dia di kamar mandi, diambil wudhu,
sambil sholat dulu dah. Setelah itu suara itu hilang Bung Jepri. Begitu pula hari berikutnya Bung Jepri, dalam 1 minggu dah. Pas hari terakhir, hari ketujuhnya, di situ tampak jelas Bung Jepri suara itu. Ternyata seperti kayak suara-suara monyet Bung Jepri. Terus kebetulan tetangga saya juga kan baru beli rumah sebelah, bukan orang situ Bung Jepri, beli rumah tetangga saya nggak tahu pindah kemana, dia orang baru di situ Bung Jepri. Lantas pada setelah hari ketujuh, saya dikejutkan Bung Jepri, setelah sholat subuh pagi-pagi, kan saya biasanya penyiram kembangnya depan rumah. Saya dikejutkan dengan adanya monyet Bung Jepri. Itu monyet di atas genteng banyak banget. Rumah baru itu Bung Jepri, dia baru beli, pemilik rumah tetangga saya, dibeli sama orang luar. Saya juga belum kenal, orang saya pergi terus pulang malam. Lantas saya langsung masuk lagi, manggil adik saya, itu siapa monyet ya? Mohon pencerahannya Bung Jepri, saya takut Bung Jepri. Makanya saya tuh semenjak adanya itu saya nggak pernah buka-buka pintu pas terlalu pagi. Saya nunggu agak terang aja pas mau kerja. Paling saya bersih-bersih dalam rumah Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Terima kasih atas dimaunya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Anggreni yang ada di Sulawesi ya, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya radio RS yang ada. Bahwasanya atensi yang baru saja saya bacakan, Anda merasakan sesuatu keganjilan yang ada lingkup rumah Anda. Di telinga Anda terdengar awalnya tidak terlalu jelas, dan disusul adik Anda pulang, ternyata adik Anda juga mendengarkannya ya. Lantas itu berturut-turut 7 hari. Setelah 7 hari ke sana, Anda kedapatan melihat sosok monyet pada setelah habis sholat subuh. Kebiasaan Anda bersih-bersih di depan sambil nyiram kembang ya. Ternyata yang terdapat di rumah orang yang ditempatin orang baru ya, baru beli rumah di situ. Kembali kepada saudara Anggreni, ini saya berikan masukan ya, karena atensi Anda biodatanya lengkap, jadi cukup membantu buat saya. Mohon jangan diutarakan kepada siapapun, karena nama Anda juga saya bikin samaran ya. Mohon sekalipun saya memberikan apa adanya secara mata batin, tidak usah takut ya. Anda tadi waktu lagi mendengarkan sesuatu apa, nggak ingat kepada Allah. Ternyata begitu adik Anda datang, adik Anda langsung tanggap, ambil wudhu, langsung sholat. Nah, seyogianya seperti adik Anda itu patut dicontoh. Insya Allah hal-hal begitu tidak akan pernah mengganggu atau mendekati kita. Apalagi ini, mohon maaf, harapan saya setelah saya memberikan jawaban, saudara Anggreni maupun saudaranya, jangan pernah membuka aib seseorang. Misalnya, andaikan nanti saya akan jabarkan ya, dan tidak perlu takut juga. Yang penting jaga sholat 5 waktu, tetap berzikir, istiqomah di hadapan Allah. Hal-hal apapun jenisnya, sekalipun itu wujud binatang misalnya, padahal itu hal-hal siluman misalnya, tidak usah takut. Jadi saya jawab dengan Anda bahwa yang Anda lihat monyet tadi adalah monyet siluman. Orang baru tersebut adalah ngiprit monyet adanya. Suara pertama tadi mengenalkan diri kepada Anda tidak lepas dari bangsa monyet yang ada. Waktu pertama kali Anda mendengar suara saja tanpa menunjukkan diri, karena dia orang baru, barangkali dia dengan sengaja tidak mau menunjukkan diri, hanya suaranya saja. Dan insya Allah kalau Anda rumahnya selalu mengaji dan menzikir, apalagi dekat ya rumahnya bertetangga, dia akan merasa gerah dan tidak betah adanya di lingkungan situ, karena ada suara ngaji dan ngaji seperti itu ya. Insya Allah terus setelah maghrib ya, setelah sholat maghrib atau
setelah salat subuh Anda mengaji, insya Allah hal begitu akan gerah, dia tidak akan betah ada di situ ya. Demikianlah untuk saudaraku Anggra ini yang ada di Sulawesi. Harapan saya Anda tidak usah membicarakan kepada siapapun bahwa si A ngiprit gitu, nggak usah ya. Ini kan Anda butuh pertanyaan, solusinya Anda dekatkan diri kepada Allah saja, banyak zikir, perpanjang zikirnya, dan setelah salat maghrib, setelah salat subuh Anda ngaji ya, tadarus habis salat, insya Allah aman. Kalau begitu mendengarkan suara ngaji dia panas, tidak akan pernah betah adanya. Dan perlu Anda ketahui, sebelum berangkat kerja dan setelah berangkat kerja, setelah pulang kerja maksudnya ya, atau mau berangkat kerja, ambil air ya seember buat nyiram depan sama belakang dan dalam rumah. Bacakan surat Al-Fatihah 9 kali hingga sampai Anas masing-masing 9 kali, dan ayat 110, maksud saya ayat 107 sampai ayat 110 di surat Al-Kahfi ya 3 kali. Diakhiri dengan ayat kursi 3 kali, ditiupkan ke air ember tadi, air mentah biasa ya. Ya Allah, saya niatkan Engkau melalui air doa ini untuk nyipretin dalam rumah dan luar rumah, agar dijauhkan kejahatan, kezaliman. Jagalah hamba, keluarga hamba, termasuk harta hamba. Itu tujuannya, supaya hal-hal itu tidak akan mampu menginjak tanah Anda ataupun rumah Anda. Karena genteng Anda bersama tetangga berdekatan, pasti dia akan mampir. Yang dikhawatirkan, dia akan mencelusup di dalam rumah Anda. Jadi Anda nggak usah takut, Mbak Anggreni ya, yang seperti saya ajarkan tadi, tidak usah takut. Dia yang akan takut pada kita. Terus ya, setelah subuh Anda bikin air doa seperti tadi. Begitu pula setelah pulang kerja malam ya, mau tidur seperti itu sama ya, cipretin. Yang penting rata. Nanti sambil nyipretin membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lantas nanti adik Anda kasih tahu ya, seperti yang saya katakan baru saja, supaya Anda dan adik Anda dengan cara yang sama bergantian mengaji. Insya Allah dalam waktu 1 bulan Anda full melakukan nyipratin air tadi pagi dan sore, termasuk ngajinya bergantian secara berurutan dengan adik Anda. Dia tidak akan tahan lama di situ, akan gerah ya. Demikianlah saudara Anggreni, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Untuk seluruh para penggemar dan para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain, karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi. Semoga Anda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.